Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak dimanapun Anda berada. Kembali lagi di video Kang Mus bersama channel Berkah Rojokoyo Farm. Pada kesempatan sore hari ini Kang Mus menyelesaikan proses pembuatan pakan silase tebon jagung manis dengan tambahan bahan baku liquid untuk menaikkan nilai nutrisi, kandungan protein kasar dan lain sebagainya, seperti di depan teman-teman semuanya. Jadi nanti proses pembuatan dan apa sih fungsi dari liquid ini untuk menaikkan nilai dari kandungan protein kasar, simak videonya sampai habis. Sebelum kita jelaskan, buat teman-teman, pakan silase yaitu hijauan pakan ternak murni tanpa bahan baku tambahan lain, kecuali kadar air yang tinggi. Semisal tebon jagung manis itu tidak perlu pakai tambahan apapun. Jadi cukup tebon jagung manis kita chopper atau kita cacah sedemikian rupanya, langsung masuk tong, kita simpan minimal 3-4 minggu, buka jadi. Hasilnya pun oke. Namun jika bahan baku dasarnya rumput gajah ataupun sejenisnya, itu butuh penyerapan bahan baku kering. Pada video kali ini kita akan pakai bahan baku tebon jagung manis dan kita tambahkan FML sebagai makanan mikroorganisme bakteri alami yang ada di tebon jagung manis. Nah, kita jelaskan FML itu apa dan fungsinya untuk apa. Jadi biar teman-teman tahu. Cairan liquid yang Kang Mus pakai ini dari pabrik Ajinomoto yang sudah difermentasi, yang awal mulanya itu dari limbah proses pembuatan MSG. Ya mungkin buat teman-teman atau ibu-ibu lah, khususnya yang sering masak pasti tahulah MSG itu apa. Kalau orang Jawa bilangnya moto, kalau orang kota biasanya bilangnya micin ya. Jadi MSG itu mempunyai limbah cairan dan diproses kembali dengan bahan baku yang Kang Mus tidak tahu karena ini sudah jadi produk FML atau fermentasi mother liquid. Jadi salah satu fungsi dari FML itu yang pertama untuk meningkatkan nilai mikroorganisme yang ada di dalam pakan. Jadi proses nanti di dalam rumen ternak atau dalam perut ternak itu akan lebih baik lagi. Dan untuk FML sendiri kandungannya kalau kita tahu dari crude protein atau protein kasarnya minimalnya 20. Kang Mus dapat hasil labnya itu 23%. Jadi FML ini bisa kita pakai untuk bahan baku pakan sumber protein yang bentuknya cair atau liquid. Terus yang kedua, untuk pH-nya itu 3,5 sampai 4%. Jadi cukup bagus untuk tubuh ternak karena standarnya di tubuh ternak dengan pH sekian. Jadi lebih baik untuk pertumbuhan mikroorganisme yang ada dalam tubuh ternak. Yang ketiga ada asam amino. Nah, asam amino ini juga penting untuk tubuh ternak. Jadi turunannya dari bahan baku MSG ini menghasilkan asam amino kurang lebih 3-5%, bro. Jadi cukup bagus untuk ternak. Baik itu untuk kambing, domba ataupun sapi, bisa untuk ikan dan lain sebagainya. Jadi kita pakai atau kita fungsikan untuk proses pembuatan pakan silase tebon jagung. Jadi hari ini Kang Mus proses pembuatan kurang lebih hari ini sama kemarin itu kurang lebih proses pembuatan pakan silase kurang lebih 2 ton lah. 2 ton lebih sedikit, nggak banyak-banyak karena untuk stok pakan yang ada di kandang Kang Mus sendiri, karena khusus untuk pakan ternak kambing, bisa juga untuk sapi yang ada di kandang Kang Mus. Jadi proses pembuatannya teman-teman bisa lihat di belakang Kang Mus. Jadi proses awalnya seperti biasa kita cacah terlebih dahulu sedemikian rupa. Setelah itu kita masukkan dalam tong. Jadi kita tidak perlu gelar. Jadi kita langsung proses satu adukan masuk. Setelah diinjak-injak baru kita semprot. Nah, proses seperti apa teman-teman bisa lihat video selanjutnya. Untuk proses pembuatan yang teman-teman perlu ketahui, yang pertama kita siapkan bahan bakunya dari tebon jagung manis atau teman-teman juga bisa pakai tebon jagung biasa. Jadi banyak hal ataupun banyak bahan baku lebih bagus, atau bisa juga teman-teman pakai sorghum atau orang Jawa bilang jagung gandum.
Nah, setelah kita siapkan bahan bakunya, baru kita proses pencacahan, yaitu sesuai yang teman-teman punya, mesin cacah multifungsi atau mesin cacah hijauan saja, atau bisa juga teman-teman yang belum punya mesin cacah bisa pakai arit atau parang lainnya. Setelah proses pencacahan selesai, teman-teman kita ambil secukupnya, bisa pakai ember ataupun pakai karung. Nah, kita ambil secukupnya, sekiranya 1 karung atau 1 ember besar. Kita masukkan dalam tong. Jadi kita siapkan tong ataupun plastik. Jadi kita masukkan 1 ember atau 1 karung yang sudah kita siapkan. Ya, kita proses injak-injak secara padat. Jadi nanti kita sistemnya sap per sap. Setelah sap per sap selesai diinjak-injak, baru kita semprotkan larutan liquid atau namanya FML. Jadi FML tadi yang sudah saya sampaikan untuk makanan mikroorganisme bakteri yang ada di dalam tumbuhan hijauan. Jadi fungsinya yang pertama untuk makanan bakteri, untuk menaikkan nilai protein kasarnya dan lain sebagainya. Jadi kita semprotkan secukupnya saja, jadi sekira-kiranya nggak basah banget. Jadi setelah proses selesai dan sampai berkali-kali, sampai sap per sap penuh, barulah kita proses penutupan. Namun untuk penutupan ini agak berbeda ya teman-teman, karena biar hasilnya tetap maksimal. Jika teman-teman pakai tong, jika sudah penuh kita semprot FML, baru kita kasih bahan kering. Dalam artian fungsinya apa? FML tadi tidak nempel ditutup tapi di bahan baku, yaitu kita pakai bahan kering semisal bekatul bisa, polar bisa, konsentrat bisa, ataupun bahan kering lainnya. Untuk teman-teman jika pakai plastik bisa juga pakai yang namanya bahan kering juga bisa, ataupun setelah selesai akhir, jadi satu plastik, jadi kita injak padat, baru kita kasih lagi bahan baku tepung jagung. Tidak usah disemprot, langsung kita ikat aja. Nah, setelah semuanya proses sudah selesai, baru kita kita ikat ataupun kita tutup tongnya sedemikian rupa, baru kita balik tongnya jika sudah selesai. Untuk plastik biarkan saja, dan untuk proses penalian di plastik usahakan teman-teman talinya disimpul, atau ketika sudah dipocong baru kita tali ke bawah lagi biar hasilnya lebih maksimal lagi. Seperti itu proses pembuatan pakan silase dengan tambahan liquid FML, bahan baku pakan sumber protein yang mudah penyampaiannya ataupun proses pembuatannya. Dan buat teman-teman yang mau atau yang mau mencoba atau yang mau pakai untuk FML, teman-teman bisa konfirmasi via Kang Mus di bawah ini. Kita perbaiki pola pakan yang lebih baik lagi dengan tujuan akhir hasil dari peternakan yang lebih baik lagi. Dari bahan baku yang kurang bagus, kita harapkan dengan bahan baku tambahan yang lebih baik lagi akan menghasilkan kualitas pakan yang bagus dalam pencernaan, hasil dan kualitas ternak. Cukup sekian dari video singkat Kang Mus dalam proses pembuatan pakan silase dengan tambahan liquid. Kita review video berikutnya setelah nanti proses pemeraman 3-4 minggu, hasilnya seperti apa. Dari Kang Mus, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu pantengin channel Berkah Rojokoyo Farm dari proses pembuatan pakan, proses perawatan ternak, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.